Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, demen Jogja gitu loh. Ya, pernah jadi ibu kota, pernah jadi pusat perlawanan 1 Maret yang mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dengan serangan umum 1 Maret, nggih, Pak Jenderal nggih. Luar biasa. Jogja mana Jogja? Jogja. Jogja. Mantap. Saya harus betak-betak begitu, walaupun tadi habis makan gudeg di sana, takut nggak kedengeran soalnya. Bercanda. Oke, saudara sekalian, kalau kepada para senior ya, belah sini banyak profesor, masya Allah, luar biasa. Sini banyak ibu-ibu yang cantik-cantik, mak-mak, nenek-nenek tetap cantik, karena nanti di surga nggak ada perempuan jelek, betul? Setuju ya? Ahli surga semua ya? Insya Allah, amin. Saya diajak tapi ya, diajak, gitu. Ada ya, mama pendukung Prabowo yang hijrah ke Amin ada ya. Enggak, tapi kita nggak ngomong capres-capresan deh hari ini. Ini orang tua titip-titip aja nih. Saudara sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, para senior yang saya banggakan, kenapa sih rakyat menuntut Jokowi untuk dimakzulkan tuh kenapa? Kenapa? Ada yang kasih jawaban nggak? Kenapa? Tadi Dr. Taufik kasih pasal-pasal jebret, pelanggaran pidana, pelanggaran konstitusi dan sebagainya. Sebelumnya Bang Marwan juga jebret. Aduh, nanti ada Bang Muhammad Rijal Fadila juga jago pasal-pasal. Cuman saya ingin mengutip pendapat Profesor Amin Rais, tadi tidak disampaikan. Pak Amin tuh pernah bilang sama kita begini, para tokoh nasional ini, rakyat itu pada heran kepada tokoh nasional. Kenapa? Karena para tokoh masih suka halu. Menurut rakyat, para tokoh itu masih berhalusinasi seolah-olah negara itu negara hukum. Siap Prof, monggo. Sehat gak? Masya Allah. Prof, monggo Pinara. Saya udah bisa jadi orang Jawa. Jadi rakyat itu merasa bahwa para tokoh nasional masih berhalusinasi seolah-olah Indonesia itu adalah negara hukum. Padahal kelakuan presidennya bolak-balik nabrak hukum. Nah loh, bolak-balik melanggar hukum. Jadi kalau kita masih bicara undang-undang sekian, pasal sekian, ditabrak, dilanggar, kata yang belah sana, pret, emang gue pikirin. Gue kuasa, gue mau apa aja gue bisa. Nih ngomong undang-undang pemilu nih, titipan dari beliau tadi ya, Pak Kiai kita, Sukri Padoli. Jelas-jelas undang-undang pemilu itu melarang ASN, kepala desa, aparatur desa, polisi, tentara harus netral. Harus netral. Undang-undangnya bunyinya begitu. Tapi mereka bisa kumpulin puluhan ribu aparat desa, kepala desa di GBK, tenang-tenang aja tuh. Gue kuasa, mau apa lo? Lo bisa apa? Protes. Kemana? Ke Bawaslu. Kata si Bagja, ketua Bawaslu, tidak ada ajakan untuk nyoblos paslon tertentu. Pala lu peyang. Tidak ada ajakan verbal dan video untuk nyoblos tertentu. Lah di nenteknya jelas-jelas dukungan kepada Prabowo Gibran kok. Gini loh maksud saya. Ini maksud saya saudara sekalian. Makanya sampai hari ini, detik ini, jam segini, saya masih tidak percaya dengan pemilu. Saya tidak percaya dengan pemilu dan perangkatnya. Karena saya tahu dari A sampai Z, ujung ke ujung semuanya sudah diatur. Semuanya sudah dikondisikan. Tiba-tiba Hasyim Asy'ari, ketua KPU bilang, oh kita ubah format debat, tidak ada lagi debat cawapres.
Siapa yang diuntungkan kalau tidak ada debat cawapres? Di Jogja ada Gibran, ketua BEM UGM yang cerdas. Di Solo kata Ki Sukri ada Dol Gibran, yang asam fosfat jadi asam sulfat. Gitu loh maksud saya. Jadi kalau para tokoh semacam Jenderal Tiasno, kemarin waktu di acara serupa di Jakarta Gedung Juang, Pak Letjen Soeharto jelas-jelas udahlah, jangan berharap lagi sama DPR. Jangan. Nggak bisa, karena DPR itu kata Bambang Pacul, kan, Korea ini semua tergantung bosnya, ketua umum. Lah ketua umumnya udah dipites semuanya gimana? Mau dari partai apa? Mau bunyi-bunyi? Kamu mau tak PAW? Direkol, dicopot. Kalau bandel juga ketua umumnya dipites. Oh, kartu lu mau ini yang gue keluarin, mau itu yang gue keluarin. Nggak bisa. Nggak bisa. Bohong semua itu, bohong semua. Nah kemudian majalah Tempo ini kan beberapa edisi kan kencang terus nih, gas terus nih. Saya heran juga tuh, berani bener. Ada dari Polri-nya, sebelumnya Aiman teman kita. Sekarang lagi bunyi malam-malam tengah dini hari polisi datang nganterin surat panggilan. Seolah-olah 2 jam lagi mau kiamat gitu loh. Kan bisa dianterin jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi. Kenapa masih tengah malam Pak Polisi? Kenapa? Kenapa? Itu kan teror, intimidasi, betul nggak? Halo? Saya waktu ditangkap, sudah selesai dipanggil, lalu diperiksa sampai jam 4 sore, saya pikir saya udah boleh pulang. Ternyata disodorin surat penangkapan. Lo nangkap gua? Saya bilang sama penyidiknya, iya Pak, Bapak ditangkap. Gua kan datang kemari, kalau gua pergi keluyuran kabur lo tangkap ya. Ngapain istilah formalnya penangkapan? Padahal saya datang ke Barreskrim. Habis tanda tangan lagi surat penahanan. Loh, langsung ditahan nih. Iya Pak, ditangkap ya ditahan lah, mau mana lagi gitu kan? Udah, saya pikir selesai, habis maghrib saya mau pulang. Ternyata nggak bisa, memang ditangkap. Mau dilanjutkan lagi pemeriksaannya habis maghrib. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Nggak bisa apa sekarang, gua nggak mau. Aku bilang gitu. Kenapa Pak? Capek. Enggak Pak, kami harus dapat. Nggak bisa. Saya bilang ini, tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, gua yakin besok belum kiamat. Saya bilang, lu peksa gue besok aja. Saya bilang begitu sama penyidik. Enggak Pak, enggak. Besok gue capek. Sekarang ini deh. Waktu BAP, pasti pertanyaan pertama, apakah saudara sehat? Betul nggak? Ada yang pernah diperiksa polisi nggak? Ada ya? Pasti ditanya, apakah saudara sehat? Apakah saudara bersedia diperiksa? Kalau saya jawab tidak sehat dan tidak bersedia, lu mau paksa gua? Saya bilang begitu. Jadi akhirnya besok. Nah ini juga kembali soal ini. Kenapa sih nganterin surat panggilan aja harus dini hari tengah malam tuh ngapain gitu loh? Kalau bukan namanya teror, intimidasi, dan itu oleh polisi. Saya kemarin waktu di acara kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang diinisiasi oleh Pak Din Samsudin dan kawan-kawan, Profesor Din Samsudin, saya nyelonong dapat 4 menit bicara. Saya kutip yang apa dikatakan ke Tirto.id itu bikin 22 halaman, bagus banget bagaimana institusi Polri, saya katakan institusi ya, dilibatkan secara penuh untuk memenangkan Prabowo Gibran. Walaupun kemudian 2 hari kemudian Tirto membuat rilis, bukan kami yang buat. Cuman kalau Bapak Ibu perhatikan, bantahan Tirto bukan bantahan substansinya, bukan isinya. Cuma bilang bukan kami yang buat. Jadi bisa jadi itu betul. Ditambah ocehan anak-anak bocor alusnya Tempo ya. Kencang nih 3 orang ini kan, bunyi terus kan. Bagaimana dikerahkan luar biasa. Nah kemarin sebelum hari ini, kemarin sore saya bicara wawancara dengan Muhammad Said Didu, si manusia merdeka, soal Papa minta saham. Tahu Papa minta saham? Pertama kan Agus Raharjo ngaku dipanggil oleh Jokowi, diminta hentikan kasus IKTP-nya Setia Novanto, betul?
Lalu istana kalang kabut, kebakaran jenggot, nggak punya jenggot tapi ya. Bantah-bantah, ya harus bantah lah. Oh iya benar gitu kan, nggak mungkin kan? Pratikno orang baik, mantan rektor UGM, ditanya, saya melihat Pratikno ini masih ada baik-baiknya. Dia bilang nggak bantah, cuma dia bilang saya lupa, nggak ingat. Nah, masih bagus kan? Tapi Jokowi kemudian bantah-bantah, tidak pernah ada pertemuan itu. Nah, kemarin ketika Sudirman Said bilang saya juga dipanggil Jokowi untuk menghentikan kasus minta saham Freeport oleh Setia Novanto, dibantah dengan gagah perkasa di depan wartawan. Sudah saya sampaikan kepada Pak Setia Novanto, hadapi hukum. Buktinya kasus berjalan terus dan Pak Setia Novanto sudah dihukum 15 tahun. Jadi tidak ada intervensi. Saya udah cek ke Setnek, tidak ada jadwal ketemu dengan Pak Setia Novanto. Panjenengan semua percaya? Percaya? Kalau percaya, saya sarankan di mana ada dokter jiwa, konsultasi dulu. Ini manusia satu. Kalau bisa, iblis pun dibohongi. Bukan kata saya, ini kata Said Didu. Said Didu bilang ini kalau dia tahu alamatnya iblis, datang ke rumahnya dibohongin tuh iblis. Jadi bohong itu sudah menjadi suatu yang luar biasa sekali. Untuk kasus ini saya percaya Agus Raharjo. Setuju nggak? Untuk kasus ini saya percaya kepada Sudirman Said. Setuju nggak? Ditambah kemarin saya bicara 20 menitan dalam podcast saya dengan Muhammad Said Didu. Dia bilang saya pegang kok rekamannya. Kata Said Didu, pegang. Ada 2 orang namanya Setia Novanto dan Riza Khalid. Riza Khalid ini memang dari zaman ke zaman dikenal sebagai mafia migas. Ketemu dengan dirutnya Freeport, minta saham. Dalam rekaman 1 jam lebih sekian menit itu kata Said Didu, disebut-sebut ada minta jatah juga buat petinggi, tertinggi, pimpinan tertinggi. Saya tanya pada Said Didu, Bang, disebutkan namanya jabatan? Disebut Jokowi nggak disebut? Ya. Ada. Lalu menurut Said Didu lagi rekaman itu menyebutkan nanti yang ngatur ke istana itu namanya LBP. Ada semua. Dan rekaman itu sudah diserahkan ke Mahkamah Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD. MKD dan itu semua sudah terbuka secara publik waktu itu. Jadi ini memang luar biasa. Cuma masalahnya adalah kalau kita masih berkutat dengan pasal sekian, undang-undang sekian, begedes. Oh ketawa. Begedes nggak guna. Semua dia tabrak kok. Ada tim inti, tim bayangan yang langsung dikomandani oleh beliau. Dikomandaninya beliau. Nah jadi kalau ini, mohon maaf mau nggak mau kita ngomong copras-capres juga sih. Kalau bapak, ibu, saudara semua sepakat mau memperbaiki Indonesia, saya kasih tahu ada beberapa jalan, ada beberapa cara. Cara pertama dengan election, general election yang namanya pemilu, betul? Makanya di sini ada pendukung Anies, ada pendukung Muhaimin, ada pendukung Baswedan. Ada pendukung Rasid, belah sini pendukung Gibran, kan sini nggak ada. Saya pendukung Gibran, siap hidup Gibran. Makanya ada gitu. Cuman saya mau ingetin lagi, kalau bapak ibu mau berpemilu ria, monggo, saya nggak boleh larang-larang. Saya bisa ke polisi kan. Orang mengumumkan dan mengajak golput aja nggak boleh kok, apalagi melarang orang ikut pemilu. Cuman saya kasih tahu dari ujung ke ujung udah dipagerin. Nih soal DPT saja, DPT ada 54 juta loh. Saya bikin podcast dengan Agus Maksum, mantan ketua tim IT Prabowo Sandi pada 2019. 54 juta. Ini yang hadirnya ada kira-kira 200.000 orang nih ya, kira-kira ya. Ada nggak? Tambah istrinya di rumah, tambah bapaknya di rumah, tambah kucingnya, tambah ayamnya, semua pilih Anies.
sak Jogja-Jogjanya pilihannya semua. Mereka tidur tenang aja, gue punya 54 juta kok, tinggal gue mainin. Mau apa? Mau protes? Kemana? Gitu loh, ya. Jadi saya mau ingetin aja. Dan memang tidak bisa tidak. Bukan makzulkan, pinjam istilah Pak Harto, gulingkan. Tapi jangan ngajak-ngajak saya gak berani. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa menyimak apa yang disampaikan tadi ya. Tapi intinya beliau